dari Yayan Sultan Aman Gorontalo. Ya, di sini teman-teman ada demo. Cepat, masih banyak poros. Tunggu. Demo yang digerakkan oleh Mana? Oke, silakan naik. seluruh aliansi masyarakat Gorontalo dan mahasiswa. Siap, formasi working. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dan lagi, pertemuan dan kami sampaikan kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo. Apabila aksi kami yang mengganggu jalannya aktivitas partai desa kalian, perlu kami ketahui bersama bahwa hari ini kami aliansi mahasiswa dan rakyat Indonesia bersatu menyuarakan kebenaran kawan-kawanku sekalian. Di dalam 2 kuartal masa Indonesia hari ini kawan-kawanku sekalian, masyarakat Indonesia hari ini diserang habis-habisan dari berbagai aspek keringanan, mulai dari jabatan presiden Bapak Ibu sekalian dan bahan pokok kelangkaan BBM yang hari ini masih ada penimbunan kawan-kawanku sekalian. Ingat kawan-kawanku sekalian, jika telinga kalian masih buta akan kebenaran, mata kalian masih buta akan kebenaran. Jangan pernah katakan hidup mahasiswa, karena mahasiswa sejati yang mahasiswa tidak akan pernah mati kawan-kawanku sekalian. Hari ini kami mahasiswa turun ke jalan bukan semata-mata memperlihatkan eksistensi kami berbicara, tetapi hari ini ketidakadilan warga, masyarakat, rakyat di pelosok-pelosok negeri sana sedang menangis kawan-kawanku sekalian. Mana bentuk pertanggungjawaban kalian sebagai mahasiswa kawan-kawanku sekalian? Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Ingat kawan-kawanku sekalian, jika hari ini kita beranjak dari tempat duduk, hari ini kita beranjak dari tempat aksi kita, kemudian tidak mendapat buatnya kawan-kawan, jangan pernah katakan hidup mahasiswa ketika kita pulang tidak membawa kebahagiaan kawan-kawanku sekalian. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Mungkin itu dari saya. Terakhir dari saya kawan-kawanku sekalian, jika kalian menghambat pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo ataupun seluruh masyarakat yang menjangkau suara sound system kami pada sore hari ini. Apabila aksi kami hari ini mengganggu aktivitas daripada masyarakat sekalian, perlu kami sampaikan dan juga tegaskan bahwa aksi kami hari ini merupakan aksi murni, aksi tanpa tendensi dan partai politik ataupun intervensi dari oknum-oknum tertentu. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bapak-bapak dan ibu sekalian, para aparat kepolisian, kami harap aksi ini bisa berjalan dengan damai. Kita lihat bersama bahwa di TV pemerintah asik berdebat tanpa isi. Pemerintah di Senayan dan juga di lembaga eksekutif asik memupuk tirani. Lalu kemudian anak negeri menangis. Kemudian saat aksi dan juga menyatakan pendapat, demokrasi malah dibungkam dan dimatikan. Hidup mahasiswa! Saudara-saudaraku sekalian, kita tahu sama-sama bahwa Presiden kita Jokowi Widodo itu lahir dari salah satu partai politik, partai terbesar yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tetapi terbukti ini dia belum mampu memperjuangkan hak daripada rakyat. Benar? Maka layakkah kita memilih beliau kembali menjadi 3 periode? Saya rasa tidak. Negara kita adalah negara hukum, negara kita adalah negara konstitusi, maka itu yang harus kita laksanakan. Hari ini saudara-saudara kita sampaikan, kita suara lantangkan di sini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah mati pemimpin kita pada hari ini. Hari ini kita masih
kurang lebih dari jam 2 siang berada di sini berpanas-panasan Pak, tapi sampai dengan hari ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kepolisian, jadilah pelindung bangsa, bukan pemukul anak bangsa. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup perempuan yang baik. Hari ini kami dari Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Provinsi Gorontalo turun ke jalan karena adanya problematika yang terjadi di bangsa ini, di mana kita lihat ketimpangan yang terjadi di bangsa ini. Presiden Joko Widodo yang kemudian diisukan akan mengambil 3 periode, padahal 2 periode saja sudah tidak becus. Betul kan? Kemudian ada isu penundaan pemilu. Ini merupakan pertanyaan besar bagi kita semua, apalagi kita sebagai mahasiswa, sebagai agen of control, sebagai agen of perubahan. Kita harus menitipkan keadilan. Kawan-kawan sekalian, bukan hanya itu, kita lihat bagaimana kritisnya bangsa ini. BBM naik, harga pangan naik, minyak goreng naik, ibu-ibu di rumah menjerit karena yang tadinya hanya bisa kita beli 12.000, tapi kemudian di pasaran sudah naik melonjak hingga 50.000. Ini ada apa? Ada apa? Padahal kita ketahui bersama sumber daya alam Indonesia itu sangat kaya. Kita mempunyai kelapa sawit, kita mempunyai kelapa, tapi itu tidak bisa menutup, itu tidak bisa dijadikan solusi oleh pemerintah. Maka kita katakan bahwa pemerintah hari ini tidak becus. Betul kawan? Betul kawan? Maka kami sekali lagi kepada pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah disebutkan oleh para orator sebelumnya, kami mengundang dengan hormat, dan apabila kalian tidak mengindahkan itu, jangan salahkan kami apabila gerakan pada hari ini akan menjadi gerakan yang anarkis, karena sebetulnya gerakan yang kami lakukan hari ini karena adanya ketimpangan yang kalian lakukan. Betul tidak? Kawan-kawan sekalian, sore hari ini jangan sampai gentar hati. Dulu DPR, pemerintah itu kita jadikan sebagai angin segar. DPR yang harusnya memberikan, menyampaikan aspirasi dari masyarakat, tapi kemudian mereka lah yang berkhianat. Maka dari itu, sekali lagi Bapak Ibu kepolisian yang kami harapkan menjadi pelindung, jangan jadi pemukul anak bangsa. Demikian orasi dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada orator. Oke, sekarang diberi kesempatan kepada saya. Saya mengucapkan dalam hidup kita silakan berdiri semua. 1, 2, 3. Kawan-kawan, semua Mas Hamzin, semua mengharap ke matahari terbenam. Semua Mas Hamzin, dalam hitungan ketiga, mengharap ke matahari terbenam. 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga, seluruh masa aksi sudah menghadap ke SPBU. 1, 2, 3. 2 langkah ke depan. Jalan. Masih semangat. Masih semangat. Masih semangat. 1 langkah ke depan. Jalan. Ingat, saya dapat kepolisian yang sedang terjaga di depan masa aksi tadi. Jangan berani-berani Anda, bapak-bapak kepolisian yang ganteng-ganteng, dengan bapak-bapak ibu kepolisian yang cantik-cantik, jangan sentuh masa aksi kami. Haram hukumnya kalian menyentuh masa aksi kami. 1 langkah ke depan. Jalan. Bagaimana? Saya menunggu informasi. Apakah sudah ada? Sudah seoptimal mungkin. Pertama, untuk menstabilkan harga-harga yang ada di pemerintahan maupun di wilayah seprovinsi Gorontalo.
Yang kedua, pemerintah Provinsi Gorontalo beserta jajarannya menjamin ketersediaan kebutuhan sembako. Sudah dijamin. Insya Allah, tuntas juga. Berbahaya kali. Saudara-saudara, diam. Insya Allah itu bukan kata-kata, tapi itu janji itu. Bukan kalimat yang diam, kawan-kawan, sebentar. Pertama kali. Lanjut. Kawan-kawan diam. Kita sudah bisa menjamin kebutuhan nikel kita 1 juta liter yang didatangkan secara bertahap. Karena ada keterbatasan transportasi, ya, keterbatasan. Setiap hari ada 20.000 liter datang ke Provinsi Gorontalo. Hari ini, kemarin kita alokasikan di wilayah Bone Pantai sudah terpenuhi. Besok di Bone kalau saudara-saudara untuk perkembangan betul keterbatasan transportasi kita dari Sulawesi Tengah pabriknya hanya mampu paling banyak 2 tangki per hari. Nah, tidak ada penimbunan, itu yang curah, yang untuk rakyat bersubsidi. Dalam berkali-kali nih Pak, bahaya kali. Tenang Mas Aksen. Minyak curah bagian dari sembako. Kita sudah mengupayakan, khususnya Pak Gubernur minta alokasi 1 juta liter. Ya. Dan datangnya tidak sekaligus, bertahap, karena menyangkut transportasi. Wilayah kita ada 5 kabupaten 1 kota, harus kita penuhi secara bergantian. Ya. Sudah kita laksanakan mulai 2 minggu yang lalu. Kita mulai dari Kabupaten Gorontalo. Ya. Dan semuanya menurut di media sudah ada setiap hari dialokasikan. Orang butuh data. Gubernur langsung. Kalau bom bala tabu orang silakan melihat itu. Nah. Kemudian minyak insya Allah terpenuhi. Ya. Memang harus bergilir wilayahnya, tidak untuk sekaligus kawasan 1 kota, karena keterbatasan transportasi dari Sulawesi Tengah. Ya. Kawan-kawan Mas Aksen sudah beri ke saya kemana? Oke, untuk mikor, saya kira silakan mengikuti setiap hari perkembangan kedatangan dari Sulawesi Tengah. Ya. Kemudian untuk kebutuhan gas LPG Di pasar LPG 50.000. betul. Dalam hal ini kita sebagai pemerintah kepada pihak Pertamina sudah ada juga permintaan kita menambah alokasi BBM bersubsidi. Kedua kali menjaga kestabilan gas, baik yang bersubsidi 3 kilo maupun yang non subsidi, itu harus kita penuhi. Ya. Kita sudah meminta pihak Pertamina karena kita tidak bisa memastikan, tapi yang jelas Pertamina diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan gas di Provinsi Gorontalo. Sudah kita lakukan, semua langkah sudah kita lakukan. Pihak Pertamina melalui manajemen sudah kita bukan media, kita sudah meminta data yang dari Pertamina berapa yang sudah dialokasikan ke semua wilayah kabupaten. Ya. Bukan, ya. Kawan-kawan, kita data
data distribusi, mohon maaf rekan-rekan, data distribusi itu ada di Pertamina, ya, itu ada di Pertamina semua. Kita mendapat laporan terkait dengan alokasi distribusi. Itu kan kami kan bisa kita minta, bisa kita sampaikan ya, apa bidang yang menjadi kami terkait dengan alokasi semua BBM termasuk gas yang ada. Ya, ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya kira insya Allah sampai lebaran nanti tidak ada kendala terkait dengan kebutuhan pangan kita di sini. Insya Allah apa tuntutan kita sama. Tuntutan kita itu sama. Saya juga rakyat, ya. Saya juga rakyat, ya. Ya. Semua tuntutan akan kita penuhi. Sama. Sama tuntutan. Insya Allah. Jangan pasang Pak, jangan kasih keras suara Pak. Pasang sistem panas, jangan panju dalam emosi. Gitu. Kasih Pak ini udah Pak. Insya Allah, ya. Semua apa yang menjadi keinginan masyarakat kita Siap tempur. diatur oleh pimpinan Provinsi Gorontalo beserta Bupati Wali Kota se-Provinsi Gorontalo. Oke, dari teman-teman sekalian, duduk di sini.